Sekelompok orang dikejar oleh 2 juta serangga beracun. Pikirnya bisa melarikan diri jika berlari ke atas gunung. Sekarang, berkat berlari selamanya, semua orang tercengang. Tidak berharap lagi lari ke tepi tebing. Jatuh di sini. Mungkin bahkan mayatnya tidak dapat ditemukan. Sekarang hanya ada 2 jalan tersisa. Salah satunya merangkak ke jurang setinggi 10.000 kaki ini dan jatuh mati. Kedua, digigit sampai mati oleh serangga itu. Mereka lagi bahas. Lebih baik mati daripada menjadi mangsa serangga itu. Tapi kemudian yang buruk terjadi. Tali mereka tidak cukup panjang. Tidak bisa naik. Tapi juga tidak bisa turun. Tapi baru menoleh ke samping, lagi lihat. Bagian tali yang diputus oleh 3 lain. Sepertinya mereka bisa menggunakan tali panjat untuk turun. Orang kurus mengayunkan tali tidak ada salahnya. Tapi Bian Siko bisa lakukan begitu. Dia sedang ragu. Kemudian serangga telah terbang di atas kepala mereka. Tapi sepertinya serangga ini tidak berani terbang ke bawah. Jadi jelasnya pasti ada sesuatu yang lebih takutkan daripada mereka. Pada saat yang sama, itu juga membuktikan haluan Ibu Suri Barat. Pasti ada di bawah hutan hujan. Sambil berbicara, Wuda telah pakai pisau untuk potong tali Biansi. Wuda. Saat ini tidak peduli berapa banyak tegur Biansi, itu tidak berguna. Karena sulurnya sudah patah. Wuda yang karena telah lakukan yang buruk. Jadi sulurnya juga patah. Tapi Biansi hanya jatuhkan ke tanah. Duduk di atas tumpukan telur. Lagi Wuda lagi ditangkap oleh Xiaoka. Meskipun mereka semua mendarat dengan selamat. Tapi bahaya sebenarnya baru saja dimulai. Xiaoka angkat tangan pukul Biansi. Tarik baju untuk melihat. Tidak harapkan lagi ada sesuatu tumbuh di lehernya. Ini disebabkan oleh telur di baju Biansi. Untungnya, deteksi dini dapat mencegah proliferasi cepat mereka. Lalu mereka menebak. Ikuti saja sungai akan bisa menemukan pintu masuk ke istana barat Ibu Suri. Tapi belum lama. Wuda lagi tiba-tiba pingsan. Lepas bajunya lagi nyadari bahwa tubuhnya juga bengkak. Karena terlambat menemukannya, itu jadi sangat besar. Pada saat ini, Xiaoka harus melakukan operasi pada Wuda. Setelah potong pembengkakan besar di leher, Wuda juga pelan-pelan sembuh. Kemudian mereka mengikuti sungai, berjalan lurus. Datang di depan patung. Patung ini adalah burung dengan wajah manusia. Kelompok Wuda pernah diserang seekor burung berwajah manusia di Fanding Tiangong. Tapi mengapa tempat Ibu Ratu Barat juga memiliki burung berwajah manusia? Apakah ada hubungannya dengan Fanding Tiangong di Gunung Zhangbai? Tepat saat mereka mempelajari 4 lubang di wajah manusia burung. Bahaya tiba-tiba datang. Seekor burung kecil tiba-tiba jatuh dari langit dan mati. Tapi tidak ada suara di sekitar. Tidak dapat menemukan organ apapun. Atau Ibu Suri Barat diam-diam bisa membunuh orang. Biansi pikir dalam ini ada yang aneh. Putuskan untuk bedah burung lain dan melihat bagaimana burung itu mati pada akhirnya. Begitu saja melihat, hasilnya organ dalam burung itu rusak. Semua orang bereaksi secara sama. Mereka semua merasa sakit kepala, mual. Bahkan Xiaoka juga mulai kehilangan kekuatan. Setelah mendengarkan analisis Pantu, hal yang bisa tidak berwarna, tidak berbau, tidak dapat dideteksi. Hanya infrasonik. Pantu pernah mendengar tentang senjata infrasonik di militer. Manusia tidak dapat mendengar infrasonik. Tetapi itu dapat mempengaruhi organ dalam, diam-diam membunuh orang. Tetapi di hutan belantara yang terpencil ini, dari mana mendapatkan senjata canggih seperti itu? Xiaoka tiba-tiba sadari. Itu yang lubang di patung. Biansi juga dengan cepat ambil batu biar lengkapi lubang itu. Hanya ingin mencobanya dan melihat bagaimana hasilnya. Siapa sangka efeknya lagi nyata. Tidak ada rasa ganggu lagi. Mereka menduga itu mungkin ada hubungannya dengan patung batu yang meledak tadi. Ledakan itu bereaksi dengan bahan khusus dari patung batu untuk menciptakan sumber suara. Tapi bagaimana bisa kebijaksanaan orang dahulu dibandingkan dengan teknologi modern? Ini sesuatu yang tidak bisa dipahami. Sekarang lagi jaga hidupnya.
tetapi juga akan disedot semua darah oleh tungau pohon. Semuanya gigitannya. Pada saat ini, Xiao Ka menemukan mayat ular piton. Momen penting masih harus minta Xiao Ka untuk potong tangannya. Tetes darah unicorn yang lebih kuat daripada insektisida. Dia memasukkan tangannya ke dalam perut ular piton. Dalam sekejap mata, semua kutu rumput lolos. Dia temukan tulang tangan seorang gadis di perutnya. Aneh banget. Bahkan ketika mereka masih bingung, hal tak terduga terjadi.